warahmatullahi wabarakatuh. Hai, teman-teman pejuang amplop coklat. Gimana kabarnya? Masih dengan Dio? Di video kali ini, channel Amplop Coklat akan membagi tentang video tentang ingin kerja, tapi nggak berasa kerja. Seperti apa ya? Penasaran kan? Tetapi, jangan lupa selalu memakai masker jika teman-teman Amplop Coklat berpergian, dan rajin cuci tangan, selalu jaga jarak, dan jaga kesehatan. Terakhir, saya ingatkan untuk selalu subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, kirim kritik, masukan, serta saran di kolom komentar. Oke, tidak usah berlama-lama, cek ingin kerja, tapi nggak berasa kerja. Apa sih sebenarnya passion itu? Pertanyaan di atas pasti kerap kamu dengar bukan? Passion, rencana, atau hasrat adalah hal dasar yang mendorong setiap insan manusia untuk hidup dan meraih sesuatu. Coba teman-teman bayangkan manusia yang hidup tanpa passion sama sekali, betapa datarnya atau flatnya kehidupan yang dia jalani. Hidup seolah-olah hanya dilakoni saja tanpa ada keinginan-keinginan untuk mencapai sesuatu. Nah, kali ini kamu akan diajak membaca dan mendengarkan untuk mengenali tentang passionmu. Siapa tahu bisa menginspirasi kamu. Ayo, mulai. Pertama, passion diciptakan atau sudah ada pembawaan dari lahir? Inilah pertanyaan pertama yang paling sering ditanyakan. Sebenarnya terdapat dua golongan atau pendapat tentang hal ini. Kelompok atau golongan pertama menyetujui bahwa passion adalah panggilan dari hati, dibawa sejak kamu lahir di dunia ini. Sedang kelompok atau golongan yang kedua meyakini bahwa passion justru datang dari proses mencari. Pendapat yang menyatakan bahwa passion sudah ada di dalam diri percaya bahwa seseorang harus terus mencari apa yang paling bisa dia lakukan dengan hati agar bisa sukses. Sementara kelompok lainnya justru percaya bahwa passion hanya bisa didapatkan lewat kerja keras dan belajar. Rasa puas dari menghasilkan sebuah pekerjaan yang baik akan membuat seseorang menemukan rencananya. Yang kedua, cari passion kamu. Kamu ingin tahu apa passionmu? Sebenarnya gampang kok caranya. Kamu bisa lihat selama ini kamu suka mengerjakan apa dan seberapa besar hasil produktivitas dari apa yang kamu kerjakan. Kalau kamu merasa amat menikmati dan bahagia tanpa beban dengan apa yang kamu kerjakan sampai kamu lupa waktu, kemungkinan besar itulah passion kamu. Ada satu pendapat dari Warren Berger menghimpun beberapa pertanyaan yang banyak digunakan oleh orang-orang sukses dalam usaha menemukan rencana mereka. Pertanyaannya adalah, apa yang membuatmu selalu merasa terdorong? Hai, apa yang kamu yakini bisa kamu lakukan dengan baik tapi orang-orang di sekitarmu tidak mempercayaimu? Selanjutnya, dalam hal apa yang kamu merasa paling bersinar? Berikutnya, apa yang paling kamu menikmati semasa kecil? Kemudian, hal apa yang paling ingin kamu coba untuk lakukan sekarang? Lalu, pencapaian apa-apa yang ingin kamu ceritakan pada orang-orang 20-30 tahun dari sekarang? Yang terakhir, pertanyaannya adalah, apa tujuan hidupmu? Kalau kamu masih bingung dengan passionmu, pertanyaan-pertanyaan di atas layak kamu tanyakan pada diri sendiri. Yang ketiga, tetaplah fokus pada passion kamu.
Jika kamu sudah menemukan passion yang kamu inginkan dalam hidup, maka hal yang terpenting dan tersulit selanjutnya adalah tetap fokus pada passionmu itu. Fokus ini penting untuk membuatmu tetap konsisten. Di luaran, banyak sekali orang yang gagal karena hanya mengikuti arus alias ikut-ikutan. Baru kemudian mereka menyesal di masa tua karena tidak mengikuti dan tekun pada passion mereka sejak masih muda. Yang keempat, passion bisa membuatmu jadi orang yang lebih kreatif. Orang-orang yang bekerja dengan passionnya akan cenderung lebih kreatif karena ia menikmati apa yang ia lakukan. Rasa nyaman dalam bekerja akan memberikan ruang yang lebih luas bagi munculnya kreativitas. Lagi pula, bukankah mengikuti rencana itu seperti mengikuti jalan setapak yang sudah kamu hafal? Dengan cara ini, kamu akan tahu bagaimana cara tumbuh dan berkembang dalam dunia yang kamu sukai. Yang kelima, kejarlah passionmu, maka uang akan mendatangimu. Kebanyakan orang banyak yang khawatir dengan uang. Sementara orang-orang yang bekerja dengan passion meyakini bahwa uang akan datang dengan sendirinya selama mereka bekerja dengan baik. Dalam hal itu banyak terbukti. Lihat saja bagaimana pendiri Facebook yaitu Mark Zuckerberg memang benar-benar sukses karena mengikuti panggilannya di bidang jejaring sosial atau media sosial. Murakami jadi penulis yang diperhitungkan karena kegigihannya menulis tulisan-tulisan berkualitas. Jika kamu mau konsisten dan mengerjakan passionmu, seriuslah kamu juga bisa sukses. Terakhir, jika kamu mengerjakan sesuatu yang sesuai passion dan panggilan hati, artinya kamu tidak hanya sekedar bekerja hanya untuk uang, tetapi juga dengan penuh cinta. Fokus utamamu bukan hanya menghidupi diri sendiri, tapi melakukan sesuatu yang bisa membuat kamu merasa terpenuhi sebagai pribadi yang baik. Dengan jalan ini pula, kemungkinan besar kamu akan lebih bahagia. Jadi, gimana nih? Masih mau bilang nanti untuk mengerjakan sesuatu yang sesuai panggilan hati? Kenapa nggak mulai sekarang aja? Kesimpulannya, jika kita melakukan sesuatu dengan keinginan kita, kemauan kita, minat bakat kita, dan dari hati juga dengan rasa cinta dan sayang, apa yang kita lakukan akan terasa ringan dan ikhlas. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya maaf. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, kirim kritik, saran, serta masukannya di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang amplop coklat.